Halo teman-teman, hari ini kita field study sekalian jalan-jalan ke Rangkas Bitung dan mengunjungi 4 lokasi, yaitu Gereja Pasundan, Goa Maria, Masjid Al-Araf, dan terakhir Museum Multatuli, dan satu bonus. So, let's get into it. Oke, untuk lokasi yang pertama kita ke Gereja Kristen Pasundan Rangkas Bitung. Gereja ini berlokasi di Jalan Sunan Kalijaga nomor 5, Muara Ciujung Barat, Rangkas Bitung, dan resmi berdiri sebagai jemaat pada 25 Juli 1905. Gereja ini dirintis oleh penginjil Belanda dari NZV, terutama Antoine Adrian Pennings. Di sini, kita bisa melihat ibu pengurus gereja sedang menjelaskan tentang toleransi dan bahwa Indonesia adalah satu keluarga. Hal ini menjadi salah satu hal menarik dari gereja ini, yaitu toleransi dan keharmonisan dengan umat agama yang lain. Yuk, lanjut ke tempat berikutnya. Oke teman-teman, sekarang kita berada di Goa Maria, Bukit Kanada. Tetapi, karena sekarang sudah siang, yuk kita makan dulu di saung yang tersedia di sini. Setelah makan, sudah balik nih energinya. Yuk, kita jalan-jalan sembari explore tempatnya. Oke, jadi ini nggak tahu nih di mana, kelihatannya kayak ada garden kecil. Habis itu ini sebenarnya buat kayaknya ini dulu sebenarnya buat kelinci, cuman nggak tahu kelincinya kemana. Oke teman-teman, jadi Goa Maria Bukit Kanada ini terletak di Jatimulya, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Goa Maria ini dibangun pada tahun 1988 atas inisiatif umat Katolik Paroki Rangkas Bitung dengan bantuan Kongregasi Suster Fransiskan Sukabumi, lalu diberkati oleh MGR Ignatius Harsono. Fun fact, nama Bukit Kanada bukan berasal dari negara Kanada, tapi merupakan singkatan dari Bunda Kita, Kampung Narimbang Dalam. Goa Maria ini juga memiliki banyak hal yang menarik, seperti fungsinya sebagai lokasi doa dan ziarah, adanya jalur jalan salib, serta lingkungan yang hijau dan hening sehingga cocok untuk refleksi dan pendalaman iman. So, let's go to the next location. Halo teman-teman, jadi sekarang kita lagi neduh di gedung ini karena kondisi di luar lagi berhujan. Dan sedikit lagi kita akan masuk ke dalam museum. Oke teman-teman, akhirnya kita sudah masuk. Yuk lihat-lihat. Di museum ini ada banyak yang keren-keren. Nah, di ruangan ini juga ada banyak tuh, lihat tuh. Wow. Habis itu di sini juga ada surat-surat nih. Wow. Habis itu ini kelihatannya kayak buku ya. Apaan ini? Oke, keren. Hello, my name is Gaida, and since my friend is busy right now, I'll be doing most of the voiceovers here. So, the Multatuli Museum is located near the Alun-Alun Rangkas Bitung in Lebak. This museum officially opened in the 11th of February 2018, and you can find various historical objects and even the history of Lebak laid out on the wall.
And here's the data of visitors from 2018 to 2023 from the official website. This museum was founded to educate the public about the history of colonialism, commemorate the struggle of Edward Thomas Dekker, otherwise known as Multatuli, against injustice, and to be a center for historical education and recreation in Lebak, Banten. Edward Thomas Dekker, or better known by his pen name Multatuli, was a Dutch writer who played an important role in fighting colonialism in the Dutch East Indies with his novel called Max Havelaar. Let's take some group photos before we leave. Alright, let's go to the next location. Itu sebuah sosok Seramirul jalan dengan santai. Oke teman-teman, sekarang kita mau masuk ke Masjid Al-Araf. Di masjid ini. Halo teman-teman, jadi kita sudah sampai nih di Masjid Al-Arafnya. Dan kita yang bagian yang muslim, kita akan melaksanakan sholat zuhur dulu. Dan bagi yang non muslim akan istirahat dulu. Oke, jadi saya baru selesai sholat dari situ, dari tangga situ naik ke atas ada sholat. Ya baru selesai sholat, semuanya lagi pada nunggu di sono. Yuk, sana. Pembangunan Masjid Agung Al-Araf dibangun oleh Haji Mas Agung pada tahun 1928. Pembangunan masjid ini sengaja didirikan di dekat alun-alun sebagai pusat kegiatan ibadah, dakwah, serta menjadi ikon religi dan simbol harmoni untuk masyarakat Lebak. Renovasi pertama yang dilakukan kepada masjid ini yaitu pada masa pemerintahan Bupati Yasa'a Mulyadi pada tahun 1988 dan selesai pada tahun 2002. Yuk, sekarang kita ke bonusnya, yaitu alun-alun Rangkas Bitung. Halo teman-teman, saya di sini bersama dengan Chris dan kita sekarang lagi di alun-alun Rangkas Bitung. Tempat ini lumayan luas tuh, lihat tuh, luas banget tuh, dan juga memiliki lapangan, nggak tahu ini lapangan apaan, sama mainan mesin-mesin gitu. Dan hari ini Selasa, jadi ada bazar di situ, ada banyak jajanan tuh, ada banyak jajanan, enak dah. Manisnya hujan guys. Habis itu di situ ada masjid tuh, jadi di dekat masjid, enak kalau mau sholat. Dan ya, Chris, mau ada tambahan? Ada. Nah, enaknya di sini kita bisa berolahraga dan juga bisa melakukan hal produktif lainnya. Oke teman-teman, ini kita habis turun dari angkot. Sekarang kita mau naik lagi ke Oke teman-teman, jadi ini kereta sudah datang dan kita mau sekarang kita sudah di keretanya, tinggal tunggu berangkat. Oke teman-teman, kita baru saja turun dari kereta. Sekarang kita di Stasiun Juramanggung. Oke teman-teman, sekarang kita berada di depan tunnel Ekceng menunggu dijemput masing-masing.